Salam kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kita mengulik-ulik kembali tentang apa kira-kira yang akan terjadi 20 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil resmi pemilu. Saya sebetulnya tidak tertarik lagi dengan apa yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, karena saya pribadi merasa sudah tahu hasil akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik itu Pileg maupun Pilpres. Tetapi saya lebih tertarik soal Pilpres, meskipun saya adalah seorang calon anggota legislatif. Ya, saya lebih tertarik mengamati perkembangan pengumuman yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait Pilpres. Pertanyaan besar bagi saya bukan tentang siapa pemenang Pilpres ini. Pertanyaan saya adalah, apakah Komisi Pemilihan Umum akan jujur mengumumkan hasil pemilu, dan apakah Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan beserta ketua-ketua umum partai koalisi lainnya akan memberikan respon yang menampar balik Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemilu kali ini yang memang kita melihat sangat tidak memenuhi kaidah-kaidah demokrasi. Keterlibatan penguasa di dalam demokrasi kita kali ini telah membuat demokrasi kita terjerumus buruk. Bahkan kita menjadi perbincangan di negara-negara lain. Sidang Komisi HAM PBB pun membicarakan tentang netralitas Jokowi sebagai presiden, karena anaknya Gibran Rakabuming Raka adalah calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Selain itu juga kita mendengar banyak ucapan-ucapan selamat yang telah dikirimkan oleh kepala-kepala negara lain terhadap Prabowo Subianto. Kita hargai itu sebagai sebuah sikap bersahabat. Wajar-wajar saja seorang sahabat memberikan ucapan selamat kepada teman. Apalagi hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut selama ini kita ketahui baik. Tetapi mereka secara umum tidak mungkin terlibat dalam konflik ketidakjujuran, ketidaknetralan pemilu kita. Kenapa demikian? Karena mereka tidak bakal mencampuri urusan dalam negeri. Meskipun contohnya pemilu kali ini benar-benar adalah pemilu yang tidak jujur dan curang, mereka tidak akan mau masuk konflik itu. Tetapi mereka mungkin akan mengambil sikap ke depan terkait demokrasi Indonesia. Nah, yang mau saya paling menarik bagi saya adalah kira-kira apa sikap Ibu Megawati Soekarno Putri dan ketua umum partai politik lainnya yang merasa dirugikan secara politik dalam kontestasi pemilu kali ini. Pak Surya Paloh, Caimin, PKS, dan partai-partai yang memang merasa menjadi korban dari situasi yang tidak normal, tidak bermoral, dan curang dalam pemilu kita. Tetapi apakah curang sebetulnya harusnya dibuktikan dalam penyelidikan yang dilakukan nanti oleh teman-teman DPR dalam hak angket. Tapi apakah juga hak angket akan berjalan? Ini menjadi pertanyaan besar juga dari teman-teman masyarakat. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Bang, hak angket bagaimana? Jalan atau tidak? Saya mengatakan bahwa saya percaya hak angket akan berjalan. Tetapi yang membuat saya bertanya-tanya juga pesimis adalah bukan berjalan atau tidaknya. Apakah teman-teman DPR ini akan berjalan berani membongkar semua ketidakberesan, ketidakbaikan, dan kecurangan yang terjadi? Berani tidak mereka? Pertanyaan saya adalah itu. Bukan apakah hak angket akan lolos atau tidak. Hak angket saya yakin akan lolos. Tetapi yang saya ragukan adalah bagaimana keberanian teman-teman DPR untuk membuka ini seterbukanya. Kita tahu Jokowi ini menggunakan politik menyandra. Berani tidak mereka disandra nanti? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Yang kedua adalah sikap ketua umum ini, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya percaya ketika Ibu Megawati memberikan komando terhadap rakyat untuk melawan, bangkit lawan. Ketika Ibu Megawati berbicara seperti itu, maka saya percaya grassroots bangsa ini
akar rumput bangsa ini akan bangkit melawan kecurangan dan ketidakadilan ini. Jokowi telah membuat bangsa sebesar ini menjadi seperti bangsa mainan hanya untuk keluarganya. Jokowi membuat bangsa sebesar ini mengorbankan kondisi yang kita raih dari perjuangan nyawa dan air mata 1998 menghasilkan demokrasi yang bisa kita nikmati sekarang, tetapi dirusak dengan mudahnya oleh Jokowi. Ini adalah sebuah situasi yang tidak baik. Saya percaya ketika Ibu Megawati mengumandangkan, berbicara, "Hai rakyat bangkit melawan," maka saya yakin Jokowi akan tumbang. Hanya permasalahannya, apakah Ibu Megawati akan berani atau bukan berani, atau apakah akan mau mengambil sikap itu. Karena nasibnya memang mempertaruhkan kondisivitas bangsa. Tetapi dalam sebuah situasi, kondisi yang buruk justru menjadi jalan melahirkan hal-hal kebaikan bagi bangsa dan negara. Kita dan banyak negara di dunia ini menjadi maju karena revolusi. Kita pernah merasakan revolusi telah mengubah jalan bangsa kita. Dan apakah harus kita lakukan revolusi lagi sekarang untuk merubah atau mengembalikan jalan perjuangan, jalan arah bangsa kita ke jalan yang benar? Saya menunggu komando dari pimpinan-pimpinan partai politik yang memang memiliki dan mewakili masyarakat secara sah. Dan saya pribadi, andaikan komando itu ada, saya akan berdiri bersama masyarakat untuk merebut kembali hak kedaulatan rakyat.